Halo anak-anak, pada video ini kita akan belajar mengenai pengertian senyawa hidrokarbon dan klasifikasi hidrokarbon. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian dari senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang komposisi utamanya adalah unsur karbon. Senyawa karbon dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni adalah senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Kalau senyawa karbon organik itu artinya dia mengandung senyawa atom karbon, hidrogen, serta seringkali mengandung unsur-unsur lainnya seperti oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, dan biasanya ini berasal dari makhluk hidup atau organisme atau hasil sintesis dari laboratorium, contohnya metana, etanol, glukosa, dan protein. Yang kedua adalah senyawa karbon anorganik. Jadi, senyawa karbon anorganik ini adalah senyawa yang mengandung karbon tetapi tidak memiliki ikatan karbon hidrogen atau CH. Senyawa ini biasanya berasal dari sumber mineral atau proses non-biologis. Contohnya karbon dioksida, karbon monoksida, dan garam karbonat. Adapun senyawa karbon yang paling sederhana adalah senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa yang terbentuk dari unsur karbon dan juga hidrogen. Jadi, pengertian dari senyawa hidrokarbon ini adalah senyawa yang terbentuk dari hidrogen dan karbon. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas tentang klasifikasi hidrokarbon. Jadi, berdasarkan jenis ikatan antar atom, senyawa hidrokarbon itu dibedakan menjadi dua jenis. Apa saja? Yang pertama adalah senyawa hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Kalau senyawa hidrokarbon jenuh itu adalah seluruh ikatan antar atom-atom karbon merupakan ikatan kovalen tunggal. Ini perlu kita garis bawahi ya. Untuk senyawa hidrokarbon jenuh merupakan ikatan kovalen tunggal. Nah, senyawanya ini yaitu adalah alkana. Ini ya, seperti ini contohnya di gambar 2.5. Ini ikatannya tunggal. Kemudian, yang kedua adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh, yaitu senyawa hidrokarbon tak jenuh ini juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan satu ikatan rangkap atau disebut dengan alkena. Ini ya, satu ikatan rangkap. Jadi sepasang nih ya. Kemudian yang kedua adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan satu ikatan rangkap tiga. Ini rangkap tiganya. Nah, seperti ini namanya alkuna. Kalau dua seperti ini namanya alkena. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan bentuk rantai atom karbonnya, senyawa hidrokarbon ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama adalah senyawa alifatik. Nah, senyawa alifatik ini merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka, yaitu ujung-ujungnya tidak saling berhubungan. Senyawa alifatik ini dapat berupa ikatan jenuh atau ikatan tunggal maupun ikatan tak jenuh atau ikatan rangkap. Kita bisa lihat di gambar 2.8. Nah, di sini rantainya terbuka, kemudian dia lurus. Dan jenuh, kenapa jenuh? Karena ikatannya tunggal, makanya dia jenuh. Kemudian untuk di gambar 2.9, kita lihat di sini. Nah, ini bukan lurus ya, kalau ini lurus. Kalau ini tidak lurus karena ada cabangnya di sini nih. Nah, cabangnya maka dia bercabang. Kemudian rantainya terbuka karena di ujung-ujungnya ini tidak saling berhubungan. Kemudian karena ada rangkap di sini, nah di sini makanya dia tergolong sebagai tak jenuh. Selanjutnya kita bisa lihat di sini juga, di sini ada ikatan rangkap tiga, berarti dia tak jenuh, kemudian di sini tidak saling berikatan, atau tidak saling berhubungan, makanya dia rantai terbuka, kemudian dia lurus, tidak bercabang seperti ini. Nah, makanya rantai terbuka, tak jenuh, dan lurus.
Senyawa alisiklik. Jadi, senyawa alisiklik ini adalah senyawa hidrokarbon dengan rantai atom karbonnya tertutup atau membentuk lingkaran. Nah, kalau bedanya dengan alifatik tadi adalah dia rantai karbonnya terbuka. Kalau misalnya alisiklik berarti dia atom karbonnya tertutup atau membentuk lingkaran. Nah, senyawa ini juga dapat berupa ikatan jenuh atau ikatan tunggal maupun ikatan tak jenuh atau ikatan rangkap. Kita lihat di gambar 3.1. Ini namanya sikloalkana. Kemudian di gambar 3.2 ini namanya sikloalkena. Jadi dia bisa terdiri dari ikatan rangkap dan juga ikatan tunggal. Ini ikatan rangkapnya dan ini ikatan tunggal. Kemudian yang ketiga adalah senyawa aromatik, yaitu adalah senyawa siklik yang terdiri atas 6 atom karbon dengan ikatan rangkap yang selang-seling. Kita lihat di sini ada ikatan rangkap, kemudian ikatan tunggal, ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkapnya itu selang-seling ya, seperti itu. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai pengertian senyawa hidrokarbon dan klasifikasi hidrokarbon. Terima kasih telah menonton video ini. Ibu harap kalian dapat lebih mengerti mengenai materi ini.